Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesempatan untuk melakukan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kita juga harus bersikap menyadari bahwa kadang-kadang hidup ini tidak semulus yang kita harapkan. Kadang-kadang ada musibah yang menimpa kita. Maka sikap kita adalah pertama menyadari bahwa kita ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan suatu waktu akan kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk mungkin sebagian harta kita yang Allah ambil. Kemudian ketika kita menyadari bahwa kita milik Allah dan suatu waktu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang kedua adalah sikap sabar. Dengan sabar maka dosa kita akan Allah ampuni. Satu, menyadari bahwa kita milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, sikap sabar. Ketiga, berdoa kepada Allah, minta ganti yang lebih baik. Seorang yang misalnya sawahnya kena banjir, satu, ya innalillah. Kedua, bersabar. Ketika berdoa, ya Allah, berilah ganti yang lebih baik. Dengan syukur dan sabar, insya Allah hidup ini akan menjadi tenang. Jamaah bahagia, kita lanjutkan kajian tafsir. Pagi ini adalah surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, Dia itu Allah Maha Esa. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak, tidak melahirkan, juga tidak diperanakkan, tidak dilahirkan. Dan tidak ada satupun yang setara, yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah bahagia, surah ini disebut dengan surat Al-Ikhlas. Kalau surat An-Nas itu ada lafaz An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Kalau Al-Falaq juga ada lafaz Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Kalau Al-Lahab juga ada lafaz Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tab. Surat Al-Kautsar juga ada lafaz Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Tapi Al-Ikhlas ini adalah diambil dari kandungan maknanya, dari isinya. Dari segi arti, Al-Ikhlas berasal dari kata akhlasa yukhlisu ikhlason, artinya memurnikan. Ada dua makna, artinya memurnikan niat dalam beramal adalah karena Allah. Istilah kita adalah beramal dengan niat mencari ridha Allah,
beramal karena berharap pahala Allah, beramal karena berharap surga Allah, beramal karena berharap terhindar dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mana yang pertama. Jadi berhubungan dengan niat, ya, ikhlas, kena kau ikhlas. Kedua adalah ikhlas dalam arti memurnikan ketaatan pengabdian hanya untuk Allah. Jadi Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka mengabdi kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan memurnikan ketaatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah. Seperti yang kita katakan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, sembelihanku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sejalan dengan kalimat la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah nama Al-Ikhlas, diambil dari kandungan surat ini. Sama dengan Al-Fatihah, ya, karena dialah pembuka surat dalam Al-Qur'an. Baik, kita teruskan. Ayat pertama adalah Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad terhadap orang-orang yang beriman atau terhadap orang-orang yang bertanya, wallahu ahad, dia Allah itulah ahad, maha esa, maha tunggal, maha satu. Tunggal, satu, esa. Dalam arti bahwa Allah itu tidak dua, bukan dua. Seperti sebagian masyarakat, ya, masyarakat yang mengatakan bahwa ada Tuhan yang tugasnya menciptakan, juga Tuhan yang tugasnya adalah membinasakan. Ada Tuhan yang tugasnya menciptakan kebaikan, ada Tuhan lain yang tugasnya menciptakan kejahatan. Di sebagian masyarakat seperti itu. Jadi ada Tuhan pencipta, ada Tuhan yang membinasakan, ada Tuhan yang membuat kebaikan, ada Tuhan yang bagian membuat kejahatan. Tidak dua, juga tidak tiga, seperti keyakinan orang-orang Nasrani yang mengatakan ada Tuhan Bapa, yaitu Allah, katanya. Ada Tuhan Anak, yakni Nabi Isa alaihissalam. Ada Tuhan Roh Kudus di malaikat Jibril. Tidak seperti itu. Juga tidak banyak seperti yang disampaikan oleh orang-orang Quraisy, oleh orang-orang kafir Quraisy. Makanya di Ka'bah itu ada sekitar 360 berhala sembahan, dan 3 paling besar adalah Lata, Uzza dan Hubal. Tidak dua, tidak tiga, juga tidak banyak, tapi ahad, satu. Ya. Karena itu Allah berfirman, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhan sesembahan kalian adalah Tuhan yang satu, tidak ada sesembahan selain Dia, yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Kemudian di ayat yang kedua, Allahus Samad. Ya. Dalam terjemahan dikatakan Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu, segala makhluk. Karena Allah Maha Sempurna. Kata Ibnu Abbas, Allah itu Maha Kuasa dan sempurna kekuasaannya.
Allah itu maha mulia dan sempurna kemuliaannya. Allah itu maha agung dan sempurna keagungannya. Allah itu maha penyantun dan sempurna sikap santunnya. Allah itu maha kaya dan maha sempurna kekayaannya. Allah itu maha perkasa dan sempurna keperkasaannya. Allah maha mengetahui dan sempurna ilmunya. Allah itu maha bijaksana dan sempurna kebijaksanaannya. Karena Allah serba maha sifat-sifatnya, maka pantas kalau Allah itu tempat bergantung segala makhluk dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Jamaah bahagia, apa yang kita capai hari ini, kemarin dan esok adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai seorang yang misalnya melempar sabit, melempar kapak, melempar tombak, haknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah berfirman, "Wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama." Dan tidaklah engkau melempar kecuali ketika engkau melempar, melainkan Allah lah yang melempar tombak kalian, Allah lah yang melempar kapak kalian, Allah lah yang melempar pisau kalian kepada musuh. Oleh karena itu, karena Allah tempat bergantung, Allah tempat memenuhi hajat segala kebutuhan, maka Nabi Ibrahim alaihissalam ketika akan dilempar ke dalam api, dia mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi kami dan dia sebaik-baik pelindung. Juga Rasulullah ketika ada orang mengatakan, wahai Muhammad, orang kafir sudah berkumpul untuk menyerang kalian, takutlah pada mereka. Rasulullah dan para sahabat mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi kami dan Allah sebaik-baik pelindung. Hal ini bisa kita rasakan ketika kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya doa, Allahumma ya Allah la tada' lana dzanban illa ghafartah. Ya Allah, jangan sisakan satu dosa pun kecuali Engkau ampuni. Ya Allah, jangan biarkan satu dosa pun bagi kami kecuali Engkau ampuni ya Allah. Wala hamman illa farajtah, dan jangan kau sisakan keraguan dalam diriku kecuali Engkau hilangkan ya Allah. Wala dainan illa qadaitah, dan jangan sisakan satu hutang pun ya Allah, sepeser hutang pun ya Allah, kecuali Engkau lunasi. Wala hajatan min khairuja illa qadaitaha ya arhamar rahimin, dan tidak satu pun kebutuhan dari kebutuhan kami dunia akhirat kecuali Engkau penuhi ya Allah. Inilah satu doa yang menandakan bahwa Allah lah tempat kita meminta ampun, Allah lah tempat kita untuk menghilangkan segala keraguan, Allah lah tempat meminta kita agar Allah lunasi hutang kita, dan Allah lah tempat kita minta Allah agar Allah penuhi seluruh kebutuhan kita dunia maupun akhirat. Kemudian ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid, dia tidak beranak, wa lam yulad, dan tidak juga diperanakkan. Artinya bahwa Allah itu tidak punya istri. Lam yalid, Allah tidak beranak, tidak melahirkan. Allah tidak punya istri yang bisa melahirkan anak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayat ini adalah menolak anggapan orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa Isa adalah anak Allah Subhanahu wa Ta'ala.
juga menolak anggapan orang-orang Yahudi yang mengatakan Uzair anak Allah. Nabi Uzair adalah seorang nabi yang pernah Allah matikan 100 tahun, kemudian Allah hidupkan kembali. Juga menolak anggapan orang-orang musyrikin, orang-orang kafir musyrikin yang mengatakan bahwa malaikat adalah anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Nasrani mengatakan Isa anak Allah, orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, orang-orang kafir musyrikin Mekah mengatakan bahwa malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Allah tolak dengan kalimat lam yalid, Allah tidak punya anak. Walam yulad, dan juga pula tidak dilahirkan, tidak diperanakan. Allah tidak punya bapak, juga tidak punya ibu. Maka sangat jelas penolakan ayat ini terhadap anggapan bahwa Isa adalah anak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak berasal dari siapapun, juga tidak berasal dari apapun juga. Allah sudah ada sebelum yang lain ada. Allah sudah ada sebelum yang lain ada. Bahkan yang ada inilah karena diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulang, bahwa Allah sudah ada sebelum yang lain ada, dan yang ada inilah diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang setara, yang sebanding, yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang berbahagia, Allah itu maha besar dan kita kecil. Kita bisa pahami misalnya dari ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu an yang mengatakan mas samawatu wal arduna, mas samawatu wal arduna sab'u fi kafir rahman illa ka khardalatin fi yadi ahadikum. Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa 7 langit dan 7 bumi ini di tapak tangan Ar-Rahman, di tapak tangan Allah yang Maha Rahman, itu bagaikan sebutir biji sawi di tapak kalian. 7 langit dan 7 bumi di tapak tangan Allah yang Maha Rahman, bagaikan sebutir biji sawi di tapak tangan kalian. Maha besar Allah Subhanahu wa Ta'ala zatnya. Bahkan 7 langit Allah letakkan di 1 jari. Seluruh gunung dan seluruh pohon di 1 jari. Seluruh samudra di 1 jari. Seluruh tanah di 1 jari. Dan yang lain 1 jari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allah Maha besar. Jamaah bahagia, dengan kata-kata tapak tangan Ar-Rahman, kita tahu bahwa Allah bertangan. Ya, Allah punya tangan, cuma tangan Allah beda dengan tangan makhluknya. Yakin kita bahwa Allah bertangan, tapi seperti apa? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Kita cuma yakin Allah punya tangan karena penjelasan dari sahabat Ibnu Abbas. Juga Allah punya mata, tapi mata Allah beda dengan mata makhluknya. Yakin Allah punya mata. Allah juga punya kaki. Allah tertawa. Allah marah. Cuma seperti apa marahnya Allah, seperti apa tertawanya Allah, hanya Allah yang Maha tahu. Kita yakin. Makanya di sebuah hadis dikatakan bahwa tiap sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit yang paling bawah ini, ke langit paling bawah, dan itu tiap malam.
dan mengatakan, siapa yang berdoa akan aku kabulkan, siapa yang minta ampun akan aku ampuni, siapa yang meminta akan aku beri. Setiap malam Allah turun ke langit paling bawah dan mengatakan, siapa yang berdoa akan aku kabulkan, siapa yang minta ampun akan aku ampuni, siapa yang meminta padaku akan aku beri. Ada istilah Allah turun. Yakin kita Allah turun karena Rasulullah yang mengatakan. Tapi seperti apa turun Allah? Tidak perlu kita tanyakan. Wallahu a'lam. Cuma yakin Allah turun tiap malam di sepertiga malam terakhir. Allah juga berfirman, sebanding dengan walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitsli syai'un. Tidak ada satupun seperti Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah adalah Khaliq, pencipta, yang lain adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah ciptakan. Allah adalah Rabb, perawat, yang lain adalah Al-Alamin, yang dirawat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah bahagia, demikianlah penjelasan tentang surah Al-Ikhlas yang merangkum tentang zat Allah, tentang sifat Allah, tentang perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa mencari pamrih Allah, mencari ridha Allah, mencari pahala Allah, mencari ganjaran Allah. Yang pertama. Yang kedua, mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita sehingga kita tetap memegang kalimat la ilaha illallah yang juga jadi inti daripada kalimat dari surah Al-Ikhlas. Mohon maaf kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.